Oke, kita lanjut ya. Jadi ini tadi bagaimana menghubungkan atau setelah poin ini, setelah materi-materi yang akan kita masuk di dalam beberapa ini, maka kemampuan ini dimiliki oleh kalian semua gitu. Nanti tentu saja harus diukur apakah betul capaian pembelajarannya sudah dipenuhi atau sudah didapat oleh masing-masing kalian. Jadi kita nggak ada cerita yang baru sebenarnya di sini ya. Tinggal bagaimana menghubungkan apa yang sudah didapat itu di dalam melihat satu proses di dalam industri. Nah, kalau saya coba gambarkan ya, kita dari yang 3 ini kita masuk yang pertama ini, kesetimbangan reaksi. Jadi kita akan lihat ada 3, maka saya akan coba satu topik ini masuk di satu pertemuan ya, sehingga akan ada 3 pertemuan dan pertemuan keempatnya adalah pengukuran CP2 gitu. Nah nanti di dalam prosesnya, walaupun tidak secara eksplisit saya sampaikan ada tugas gitu, tapi tolong menjadi perhatian bahwa nanti dari setiap pertemuan, setiap proses perkuliahan itu nanti yang diperlukan untuk pengukuran CP. Dan kalian saya tahu dari Bu Rosdaneli sudah dibagi dalam kelompok ya. Jadi kelompoknya setelah perkuliahan silakan nanti berdiskusi lanjut terkait ini. Namun untuk pemicu yang akan digunakan sebagai objek untuk capaian pembelajaran, untuk pengukuran capaian pembelajaran saya akan sampaikan di pertemuan kedua. Jadi bagaimana teknisnya? Nanti pengukuran capaian pembelajaran saya tidak lakukan dengan cara ujian ya. Jadi saya mengukur melalui sebuah proses dan hasil dari proses itu. Prosesnya melalui kelompok. Jadi nanti akan ada satu pemicu sebagai satu case ya, sebagai trigger untuk diskusi ya, topik diskusi. Proses diskusi itu nanti oleh kelompok, proses diskusi ya, bukan solusi. Jadi bagaimana kelompok mendiskusikan topik itu ya, dari mulai dari menentukan kira-kira apa yang diperlukan terkait kepada topik, materi apa yang diperlukan terkait kepada topik ya. Kemudian ilustrasi-ilustrasi yang digunakan untuk menjelaskan topik, lalu kemudian argumentasi yang disampaikan saat diskusi ya. Semua itu proses. Nah, di dalam proses yang saya lihat ada 2 penilaian di sana nanti. Penilaian orang per orang ya, itu ada penilaiannya. Yang kedua, penilaian kelompok, bagaimana teamwork itu kerjanya. Karena selain kemampuan perorangan, kita coba asah ini soft skill ya, kemampuan bekerja di dalam tim. Bagaimana seorang menyampaikan materi sebaik mungkin yang kemudian teman satu kelompoknya itu bisa memahami ya, lalu bersambung ya, berlanjut dan bersambut gitu. Jadi hidup dia proses diskusinya. Nah, itu proses. Proses itu nanti direkam, proses diskusinya direkam. Itu yang kemudian di-share di dalam ruang pengumpulan video. Nanti saya akan siapkan di e-learning ya. Yang kedua, pengukuran capaian pembelajarannya adalah hasil dari proses diskusi. Ini terpisah ya. Hasil dari proses diskusi berupa presentasi. Ya, presentasi artinya akan ada materi untuk paparan dan presentasi yang dilakukan orang per orang. Nah, itu seperti apa? Itu silakan direkam, diupload pada YouTube atau media sosial lainnya. Linknya nanti yang upload ke dalam e-learning. Ya. Jadi buat sebaik mungkin karena dan ketika diupload buat publik ya. Jadi publik bisa lihat gitu. Publik bisa lihat hasil diskusinya. Oke, barangkali itu supaya dapat gambaran kira-kira bagaimana teknis perkuliahan untuk capaian pembelajaran 2 ini ya. Nah, kita ambil topik yang kesetimbangan reaksi atau kesetimbangan reaksi kimia. Kita di sini nih, kita cerita industri ya.
industri itu nggak muncul tiba-tiba gitu. Kita tahu bahwa ada bahan baku mulanya, kemudian ada proses, itu yang terjadi di dalam satu industri dan keluarlah produk. Yang ini adalah lingkup daripada teknik kimia. Bagaimana mengubah satu bahan yang secara ekonomi kurang ataupun tidak bernilai menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Lebih bernilai, tetapi dilakukan untuk kesejahteraan. Untuk kesejahteraan. Artinya untuk kepentingan kehidupan manusia. Jadi kalau sesuatu dibuat, kemudian produknya itu katakanlah bisa mahal tetapi merugikan, kita nggak masuk di dalam itu. Walaupun sebenarnya itu juga melalui sebuah proses. Nah, di dalam proses ini, dalam industri ini, Prof. Rosdaneli pasti sudah jelaskan ya, bagaimana integrasi antara satuan operasi, satuan proses di dalamnya yang didukung dengan instrumentasi dan alat-alat transportasi, itu kemudian membentuk satu alur yang secara keseluruhan kita sebut sebagai flow proses industri. Nah, di dalam proses perubahan bahan mentah menjadi satu produk, secara umum dalam industri ini ada reaksinya reaksi kimia, itu berlangsung di dalam satu alat, yaitu reaktor. Ada reaktor di dalam industri ini untuk mengubah bahan tadi. Nah, reaktor itu didesain sedemikian rupa. Jadi perlu desain ataupun perancangan. Nah, untuk merancang sebuah reaktor, kita butuh ilmu TRK ya. TRK, ada kinetika di sana. Itu untuk merancang reaktor. Nah, ketika reaktor sudah selesai dirancang, bagaimana mengoperasikannya? Perlu termodinamika. Jadi kaitannya ini masing-masing topik ataupun mata kuliah itu sebenarnya terintegrasi. Tinggal kadang-kadang mahasiswa saya melihat kesulitan bagaimana mengintegrasikan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lainnya di dalam real case ya. Jadi kalau seseorang atau kalian melihat turun misalnya ke pabrik ini, melihat satu tangki, itu mestinya seperti robot itu ya, robot kalau kita nonton film gitu. Bagaimana aliran informasi itu masuk kemudian disatukan, lalu kemudian keluar untuk membaca ya. Objek yang dilihat. Jadi ketika kita melihat satu reaktor misalnya, itu sudah bekerja di dalam otak kita hubungan antara satu mata kuliah dan mata kuliah lain. Di dalamnya digodok jadi satu, lalu keluarlah pendapat ya atau hasil analisis atau komentar kita terkait apa yang kita lihat. Nah, itu harus dilatih. Nah, itu proses, itu melalui proses. Jadi nggak bisa serta-merta. Walaupun misalnya nilai mata kuliah reaktornya A gitu ya, lalu kemudian termodinamikanya A, tetapi tidak pernah dilatih untuk mengintegrasikan mata kuliah itu melihat objek real, ini pasti tidak sebaik nilai dari setiap mata kuliah. Karena itu saya sebut itu proses. Nah, proses itu akan menjadi lancar, menjadi baik jalannya kalau dilatih. Jadi latihan. Nah, keseimbangan reaksi, kenapa ini penting gitu ya? Kenapa ini menjadi bagian yang digunakan untuk memandang fenomena proses dalam satu industri kimia? Secara umum, sebenarnya ini berlaku untuk reaksi-reaksi setimbang. Reaksi setimbang itu kalau secara komersil, kalau kita cerita industri, ini sebenarnya reaksi yang tidak diinginkan, tidak disukai. Karena bisa mencapai satu keadaan di mana walaupun waktu ditambah ya, waktu reaksi dinaikkan, kemudian barangkali suhu misalnya dinaikkan dan sebagainya, tapi tidak meningkatkan konversi, maka nggak disukai gitu. Satu, yang kedua, ketika proses dilakukan terus,
sampai kemudian dengan konversi yang tetap tadi, ada kemungkinan produk yang terbentuk itu balik, terurai kembali menjadi reaktan. Artinya secara komersil ini kan tidak menguntungkan gitu. Waktu berjalan, karena kalau kita cerita komersil, pabrik gitu, waktu itu kan hitungannya uang gitu. Jadi bagaimana mendapatkan laju reaksi yang cepat, tapi dengan yield ataupun produk yang maksimum. Itu sebenarnya target dari industri. Namun di dalam proses-proses menghasilkan produk yang dilalui melalui sebuah reaksi setimbang, inilah perlu analisis-analisis, perlu kemampuan melihat fenomena yang terjadi, ya, sampai kemudian bisa menetapkan kondisi operasi yang tepat untuk diaplikasikan. Jadi kalau kita lihat, pertama dari kesetimbangan ini kita lihat bahwa ini penting. Berapa sih sebenarnya komposisi kesetimbangan teoritis kalau reaksi dilangsungkan dalam sebuah reaktor pada kondisi tertentu, produknya itu komposisi produk dalam keadaan setimbang itu mau seperti apa gitu. Yang kedua umpannya. Umpan ini barangkali kalau kita cerita reaksi rasio reaktan gitu ya, rasio mol reaktan. Membahas ini itu adanya di termodinamika gitu. Ini sebenarnya untuk mendapatkan komposisi kesetimbangan yang diinginkan. Artinya kalau produk yang kita inginkan adalah R, ya, R itu maksimum di dalam komposisi kesetimbangan. Itu kita mau gitu. Nah, tapi ini kan nggak bisa sendiri ketika kita mau aplikasikan atau implementasikan di dalam pabrik. Karena seperti yang saya bilang tadi, industri yang jelas-jelas profit oriented ya, maka waktu itu adalah uang, betul-betul peribahasa itu berlaku di sana. Waktu itu adalah uang. Jadi kalau kita hubungkan waktu dengan reaksi itu adanya di laju reaksi. Nah, laju reaksi itu kita belajarnya di kinetika. Jadi bagaimana mengawinkan dua mata kuliah ini, memandangnya sebagai satu topik untuk kita bisa menganalisis proses industri. Jadi catatannya seperti ini. Laju reaksi tadi yang dari kinetika, konversi itu yang dari termodinamika. Itu betul-betul harus diperhatikan kalau memang tujuan daripada proses atau reaksi itu adalah untuk komersil. Untuk komersil ya. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dua poin ini, ada laju, ada konversi. Konversi nanti ujungnya ke yield ya, yield produk. Di dalam pengoperasiannya, jadi proses atau reaksinya dalam reaktor, itu kan ada kondisi-kondisi operasi eksternal yang kita tetapkan, yang bisa kita set. Suhu, ada tekanan, ada komposisi reaktan. Jadi faktor-faktor ataupun variabel ini menjadi perhatian gitu, harus diperhatikan. Nah, inilah kemudian gambaran inilah kemudian menggiring kita bagaimana kita memilih kondisi operasi yang tepat untuk sebuah proses. Jadi proses itu misalnya, oke, suhu reaktor berapa? 80 suhu. Itu tidak asal-asal ditetapkan. Kajian awalnya itu dari mulai kajian termodinamik dikawinkan dengan kinetika untuk mendapatkan laju. Baru disetlah suhu pada reaktor. Nah, kalau bergeser bagaimana? Ada konsekuensi. Kalau suhu turun, apa konsekuensinya? Kalau suhu dinaikkan, apa konsekuensinya? Nanti kita lihat. Ya. Nah, kalau kita cerita konversi kesetimbangan, maka nanti coba review lagi termodinamikanya, bahwa ini didasarkan kepada persamaan dasar kesetimbangan reaksi. Di dalam persamaan ini, maka ada data energi bebas Gibbs yang diperlukan. Ingat bahwa energi bebas Gibbs adalah salah satu parameter yang dapat digunakan untuk memprediksi apakah sebuah proses dapat berlangsung spontan atau tidak. Kalau kita mau nanti kaitannya ke manajemen energi ya,
Kalau kita mau energi yang diperlukan itu seminimal mungkin atau tidak ada gitu, lalu kemudian reaksi itu bisa berlangsung sesuai dengan konversi ataupun produk yang diinginkan, maka ini harus dicari. Nanti kaitannya ini kepada materi kedua, delta F yang tak menguntungkan, juga dengan manajemen energi. Manajemen bahan dan energi. Jadi saling terkait ya, 3 topik di dalam CP2 ini saling terkait. Nah, harga konstanta kesetimbangan ini nanti yang kita bisa kutak-katik. Ya. Harga ini yang bisa kita kutak-katik untuk menentukan kondisi operasi. Oke, suhunya berapa, tekanannya berapa. Kalau suhunya T, tekanannya P, kira-kira bagaimana konstanta kesetimbangannya? Karena konstanta kesetimbangan adalah batas di mana terbentuknya produk. Saya koreksi. Batas di mana maksimum jumlah produk. Produk bisa saja terbentuk, tetapi pada saat yang sama produk tadi terurai lagi menjadi reaktan. Namun jumlah pada nilai K tertentu itu jumlah produk, konversi produk itu sudah tertentu. Nggak bisa berubah. Kalau masih ingat mungkin saya coba remind kita lagi ya. Kalau masih ingat ada hubungan antara ini bagaimana ini? Saya gambar pakai ini saja ya. Ya. Jadi kalaulah ini hubungan antara konversi dan waktu misalnya. Saya barangkali berulang tunjukkan ini ya. Satu reaksi atau satu proses, sebut saja A dan B gitu. Ya. A plus B menghasilkan C plus D gitu ya. Dan reaksinya ini saya nggak bisa gambarkan. Ini reaksinya setimbang, reaksinya bolak-balik. Coba saya cari dulu ada tidak. Ini misal, itu ya, reaksinya bolak-balik. Pada kondisi misalnya T, P, dan rasio AB, dia punya nilai konstanta kesetimbangan sebesar K. Ya, nilai K ini. K ini kalau nanti buka lagi, kalau dia reaksinya fasa gas ini adalah hubungan tekanan ya. Kalau dia fasa cair konsentrasi. Jadi ini pakai konsentrasi C kali konsentrasi D berpangkat koefisien gitu per. Itu mudah-mudahan masih ingat ya. Konsentrasi A per konsentrasi B. Itu untuk konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan tidak sama dengan konstanta kecepatan reaksi. Tolong dibedakan. Konstanta kecepatan reaksi lazimnya itu dituliskan dengan huruf K kecil. Konstanta kesetimbangan dengan huruf K besar. Konstanta kecepatan reaksi itu untuk laju. Kemudian konstanta kesetimbangan untuk konversi. Nah, sekarang kalau misalnya reaksi A dan B ini ya, memiliki nilai konstanta tertentu pada T, P, dan rasio tadi. Digambarkan misalnya kira-kira pada T0 produknya 0 ya, seiring waktu naik gitu ya, misalnya ini ya. Sampai mencapai kesetimbangan. Ketika setimbang ini begini. Nah, gambarannya adalah setimbangan misalnya dipakai pada waktu dicapai pada waktu 2 jam. Kalaupun reaksi dilanjutkan terus gitu ya, sampai misalnya ini mencapai 4 jam, dilamain dulu reaksinya supaya lebih banyak. Tidak, kalau dia sudah mencapai konversi kesetimbangan. Ini kita lihat, nilai konversinya konstan. Lalu kemana produk reaksi ketika waktu itu diperpanjang?
Artinya akan tetap ada reaksi antara A dan B menghasilkan C dan D. Pada 2 jam dia segini, pada 4 jam juga segini. Kemana? Itulah dia reaksi balik. C dan D yang terbentuk tadi balik lagi, walaupun waktunya dipanjangin. Nah, di sini, kalau kinetika mencoba memperpendek waktu pencapaian ini. Dengan cara apa? Dia pakai katalis. Ketika dipakai katalis, misalnya jadi seperti ini, gitu ya. Tadi butuh 1-2 jam, ini tinggal 1 jam. Bisa loh konversi maksimumnya dicapai dalam 1 jam. Tapi apakah dia menaikkan nilai X di sini? Tidak. Sama sekali tidak. Nah, supaya ini bisa naik seperti apa? Ini ubah. Nilai K-nya diubah. Cari rumus K. Ingat-ingat lagi buka bukunya. Bagaimana cara mengubah konstanta kesetimbangan ini? Karena konstanta kesetimbangan itu adalah hubungan antara variabel-variabel ini, maka yang memungkinkan adalah mengubah variabel ini. Jadi kalau tadi fasa gas, kita ubah tekanannya, kita ubah rasionya. Ya. Yang tadi misalnya nilai K-nya K1, ini berubah, kita ubah bagaimana supaya menjadi K2. Di mana K2-nya ini harus lebih besar dari K1. Sehingga reaksi bisa terus bergeser ke kanan. Nah, ketika itu terjadi, maka ini bisa digeser. Udah pakai katalis gitu ya. Pakai katalis, ini bisa begini. Nah, 1 jam juga misalnya. Tapi 1 jam yang tadinya misalnya sebesar X1 berubah menjadi X2. Nah, persoalannya ini udah cepat, kemudian produknya maksimum. Apakah mungkin dilaksanakan? Ini kan teori ya. Apakah mungkin ini dilakukan di skala industri? Itu fenomena itu yang harus dilihat dengan memahami teori ini gitu. Ya. Oke. Sekarang gambarannya kira-kira gini. Tadi kan saya sudah sebut bahwa suhu, tekanan, komposisi ini yang mempengaruhi. Ya. Jadi baik dia laju atau kecepatan dan konversi, ada 3 variabel ini. Kita ambil contoh ini. Ini reaksi ya, kita masih cerita reaksi. Di dalam gambar ini cerita reaksi, tapi untuk pembahasannya kita cerita proses. Ya, kalau reaksi beginilah reaksi, seolah-olah SO2, O2 pasti jadi SO3, selesai kalau kita cerita reaksi. Tapi kalau cerita proses, bagaimana itu dijalankan, bagaimana kondisi operasinya, bagaimana produknya, itu cerita proses. Nah, disebutkan bahwa reaksi ini fasa gas, reaksinya homogen ya, SO2 dengan O2, berkatalis padat. Katalis padat. Nah, katalis ini juga menjadi perhatian di dalam konteks proses industri kimia. Ini katalis padat. Karena katalis dia punya apa istilahnya? Punya rings kerja. Misalnya suhu, ya. Misalnya suhu, tekanan, gitu. Ada juga pH dan seterusnya. Jadi katalis itu spesifik rings kerjanya. Ada yang kalau suhunya ditinggikan katalisnya rusak. Kalau tekanannya diturunkan sampai vakum, katalisnya teracuni, poisoning, terjadi poisoning. Kalau pH-nya asam misalnya katalisnya terinaktivasi. Nah, itu spesifik untuk katalis padat ya. Di samping apa sih kriteria untuk katalis? Nah, nanti boleh dibaca-baca lagi. Apa karakteristik dari sebuah katalis? Kalau katalis padat, apakah dia katalis berpori? Kalau dia katalis berpori, berarti porositas penting. Proses apa yang terjadi? Kalau katalis padat, mekanismenya kan, mudah-mudahan masih ingat ya mekanismenya ya. Kalau dia katalis padat itu, dimulai dari difusi pertama ya. Jadi difusi reaktan. Jadi reaktan ini berdifusi dulu, bercampur dulu, kemudian diikuti dengan absorpsi. Absorpsi
ke permukaan katalis. Adsorpsi reaktan ke permukaan katalis. Ya. Setelah di permukaan, baru dia masuk ke pori. Ya, jadi adsorpsi ini bertahap. Kalau dia katalis padat tidak berpori di permukaan, kalau dia berpori maka adsorpsi masuk ke pori. Pori itulah yang kemudian ingat kalau kita cerita katalis padat, maka site aktif ini adalah poin penting. Gitu. Site aktif katalis, karena disitulah nanti reaksi terjadi. Baru terjadi reaksi. Nah, reaksi biasanya kalau untuk katalis berpori itu ada di dalam pori. Nah, reaksi ini berhubungan dengan energi aktivasi. Ingat, fungsi katalis adalah mencarikan jalan lain untuk reaksi yang jalan itu butuh energi lebih rendah gitu. Istilahnya kalau saya kasih ilustrasi, katalis itu menjadi penunjuk ya, penunjuk jalan ke kita untuk shortcut. Shortcut di mana shortcutnya itu lebih mudah. Rintangannya lebih kecil, kemudian jalannya lebih bagus, sehingga energi yang kita keluarkan juga lebih sedikit. Itu katalis fungsinya. Nah, kalau itu sudah kita tahu, apa yang kemudian terjadi setelah terjadi reaksi adalah desorpsi. Terdesop dia. Jadi energi aktivasi gambarannya bisa dibayangkan ya bagaimana gambaran energi aktivasi terbentuk produk kemudian terpisah gitu. Lalu ini terdesop, lepas dari pori maupun permukaan. Baru kemudian ini difusi lagi di dalam produk. Gitu. Baru dapat produknya. Jadi tahapan-tahapan ini kalau kita lihat di sana ada satuan operasi yang terlibat. Ya, ada adsorpsi. Ini eksplisit kelihatan ya. Ada adsorpsi, ada desorpsi. Padahal kita cuma memandang sebuah reaksi. Itulah proses. Jadi proses tidak sama dengan reaksi, tapi reaksi adalah bagian dari proses. Jadi kalau ada sebuah persamaan reaksi seperti ini, maka persepsi orang yang ikut mata kuliah proses, gambarannya kira-kira gini nih. Oke, ini terkait katalis. Kalau ini seperti apa? Wah, ini ada gas dengan gas. Oke, ini reaksinya fasa reaktannya homogen. Katalisnya heterogen. Berarti ini akan terjadi kesetimbangan heterogen. Nah, kalau kita cerita kesetimbangan heterogen, faktor-faktor yang kita harus perhatikan itu apa? Bla 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 dan seterusnya. Jadi melihat sebuah reaksi ini penjelasannya bisa satu buku gitu. Kalau kita cerita proses industri. Ya, skala industri gitu. Kalau reaksi kan kita ceritanya di dalam gelas-gelas kaca ya, di dalam Erlenmeyer, di dalam labu leher 3 mungkin. Tapi karena mata kuliah ini adalah mata kuliah proses industri kimia, maka kita memandang reaksi itu di dalam alat yang besar-besar, di dalam industri. Gitu. Oke, apa yang terjadi dengan reaksi ini? Nah, sudah diketahui, sudah dikaji bahwa secara umum kan memang kalau suhu kita naikkan, ya, apa hubungan suhu dengan kecepatan? Kita selalu bilang semakin tinggi suhu semakin cepat reaksi berlangsung. Ya, itu pernyataan umum. Walaupun nanti ada batasan untuk reaksi tertentu. Ada reaksi yang dibatasi ya, dibatasi gini. Suhu reaksi dinaikin, reaksinya jadi cepat. Tetapi itu ada batas maksimum. Ketika reaksi suhu dinaikkan terus, nah reaksi yang terjadi reaksi lain gitu. Atau barangkali terjadi reaksi samping, atau terjadi reaksi rantai, atau bahkan terjadi penguraian produk menjadi reaktan. Jadi kalau secara umum bahwa suhu akan mempercepat reaksi itu bisa saja berlaku, tetapi in case kalau misalnya reaksinya yang tidak memenuhi itu, kita harus tambahkan statement tadi ya, sampai batas maksimum berapa gitu. Oke, nah di sini suhunya disebut 300 ya. Suhunya 300. Pada suhu 300 reaksi terjadi? Iya. Apakah ini di industri atau di pabrik? Gitu. Tunggu dulu gitu. Apakah di industri di pabrik begini kondisinya? Tunggu dulu. Lagi-lagi ingat industri pabrik profit oriented.
energi seminimal mungkin, produk semaksimal mungkin, waktu sesingkat mungkin, itu kan? Walaupun semua itu tidak dapat diperoleh pada satu kondisi. Itulah diperlukan pertimbangan-pertimbangan untuk kemudian ditetapkan sebenarnya kondisinya seperti apa. Nah, bahwa kecepatan reaksi itu bertambah kalau suhunya naik. Namun, ini ada catatan. Karena ini reaksi setimbang ya, reaksinya bolak-balik. Dia punya konstanta kesetimbangan. Yang nilai konstanta kesetimbangan tadi, ini dipengaruhi juga oleh 3 faktor ini. Ya, 3 faktor ini. Gitu. Faktanya, bahwa ketika suhu dinaikin sampai 520, konversinya bisa sampai 90%. Artinya, untuk pernyataan ini kan kinetikanya. Untuk kinetikanya sampai di sini masih akur nih, termonya masih akur dengan kinetikanya. Oke, suhunya naikin biar lajunya cepat. Oke, konversinya ternyata naik gitu ya. Oke, berarti sejalan. Oh, naikin lagi lah biar cepat lagi. Biasa, ini mau lebih banyak untung nih. Sudah cepat, mau cepat lagi. Dinaikin. Ternyata ketika naik sampai 680, konversinya turun. Nah, di sini udah nggak akur. Udah nggak temenan lagi itu si termo sama si kinetikanya. Ya, konversi dengan lajunya udah nggak join lagi gitu, nggak bersahabat lagi, sudah bermusuhan. Nah, bagaimana mempertemukan kedua parameter ini untuk tetap mendapatkan profit yang setinggi-tingginya? Ya, itu cerita industri. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya sedikit saja nanti kasih materinya, selebihnya di materi yang kalian bisa baca itu cukup clear, cukup detail, itu dijelaskan contoh ya. Contoh dari satu proses yang mempertimbangkan antara laju reaksi dengan konversi. Jadi reaksinya adalah reaksi setimbang. Parameter pertimbangannya adalah konstanta kesetimbangan. Jadi kesetimbangan reaksi ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Anybody there? Aktifkan videonya. Ada pertanyaan sampai di situ? Iya, Bu. Mungkin saya mau bertanya, Bu. Silakan. Saya nggak paham, jadi saya mau nanya. Silakan. Siapa tadi mau bertanya? Maulana? Benar, Silakan. Bu. Yang tadi dari contoh reaksi itu kan ada tekanan yang contoh S untuk konversi itu, Bu. Nah, itu saya ini lebih ke katalisnya gitu, Bu. Ini kan ada pemilihan V2O5 sebagai katalis, itu kayak faktor-faktor yang apa ya, yang mempertimbangkan dipilihnya katalis kayak gitu, Bu. Itu apa, Bu? Ya, tadi saya sudah sebutkan. Oke, nih ya. Saya sudah sebutkan ini katalis padatan ya. Pertama, supaya bisa milih katalis, kenali dulu reaksinya. Kalau reaksinya berlangsung baik pada suhu tinggi, cari dulu katalis yang tahan suhu tinggi. Ya, karena tadi kan saya sudah katakan bahwa katalis ini punya rings kerja. Jadi nggak semua katalis padat itu bisa dipakai untuk semua kondisi gitu. Kemudian tekanannya, bagaimana tekanan operasinya? Ya, jadi ada suhu, tekanan, kemudian sifat daripada reaktannya. Apakah katalis itu misalnya asam? Ya, apakah katalisnya tahan asam? Ya, dan banyak faktor lain. Itu yang pertama terkait kondisi operasi. Yang kedua tentu kelebihan dari katalis itu sendiri. Jadi dari kondisi operasinya, dari rings kerjanya. Yang kedua kelebihannya misalnya harganya, ya harganya dari sifat
Tadi misalnya ring kerjanya dia tahan suhu, tekanan, dan kemudian dari harga. Kalau ada 2 atau 3 katalis yang memenuhi kriteria tahan suhu, tahan dan seterusnya tadi, kita pilih harganya gitu. Harganya itu mana sih yang paling murah? Karena umumnya katalis ini kan di banyak pabrik itu memang ada yang meregenerasi ya, tapi biasanya spend dia beli baru gitu. Artinya investasi lagi gitu. Yang ketiga tentu saja kemampuannya gitu. Kemampuan katalitiknya. Nah, sebenarnya kemampuan katalitik ini berhubungan dengan range kerja tadi. Karena biasanya kemampuan katalitik berhubungan, tapi tidak mutlak hanya range kerja ya. Kemampuan katalitik ini kan kalau dia gampang teracuni, ya, terpoisoning itu tentu aktivitasnya turun atau bahkan tidak aktif, nggak bisa dipakai. Yang kedua itu kan ada, kalau masih ingat kimia fisik mungkin ya, ada ukuran absorpsi, kemampuan absorpsi desopsinya yang analisa. Oh sorry, nggak bisa dibikin tulis ya. Yang analisanya itu bisa pakai BET ya, kemudian BCH itu untuk melihat, kok nggak bisa ya, BET kemudian BCH, ini metode ya, metodenya. Ini kan dari sini nanti akan dapat ukuran pori dari analisis ini ya. Ukuran pori, diameter pori, distribusi, itu semua parameter-parameter yang bisa dipakai untuk memilih katalis. Di samping banyak faktor lain. Di TRK saya yakin sudah ada ini materinya, teorinya. Sudah belajar TRK belum ya? TRK sudah? Semester ini Bu, TRK. Oh ya udah, nanti akan dapat, saya yakin, sambil jalan ya. Barangkali itu ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Sebelum nanti kalian kerjanya mandiri ya. Nah, kalau kita cerita kesetimbangan reaksi, ini kita bedakan atas 2, homogen dan heterogen. Jadi homogen berarti satu fasa dia semua. Reaktannya satu fasa, katalisnya satu fasa dengan reaktan dan seterusnya. Lalu apa yang menjadi perhatian untuk kesetimbangan homogen? Di sana ada perubahan energi bebas standar. Ini tadi energi bebas Gibbs. Jadi kalau misalnya gini, nanti ini ada hubungannya dengan topik kedua ya, reaksi pada delta F yang tak menguntungkan. Apa yang harus dilakukan gitu. Jadi untuk ini ya. Jadi kalau ada nilai delta, mana ya delta? Oke, saya tulis saja delta. Atau energi bebas Gibbs gitu ya. Negatif ya. Lalu ada energi bebas Gibbs 0. Lalu ada energi bebas Gibbs positif. Nggak bisa positif. Positif. Ada 3 ini dari satu reaksi. Ada data ini. Sekarang saya tanya. Ini adalah reaksi data energi bebas standar dari reaksi untuk menghasilkan satu produk. Ada reaksinya yang berlangsung, ini reaksi barangkali bisa dengan bahan baku yang berbeda atau dengan kondisi operasi yang berbeda. Ya, sehingga menghasilkan nilai energi bebas Gibbs yang berbeda. Pertanyaan saya, kalau kalian diminta, kalau ini misalnya reaksi 1 ya, di reaksi 1, kemudian yang ini adalah reaksi 2. Oke. Dan yang ini adalah reaksi 3. Irfan, kira-kira kamu pilih yang mana reaksinya? Reaksi 1, 2, 3 untuk menghasilkan produk yang mana? Irfan Kurniawan. Ada orangnya? Atau cuma titip absen? Oke, Irfan nggak ada ini. Jimmy, kalau kamu mana? Pilih yang mana? Yang positif. Yang positif. Oke. Kalau Bungaran, kamu pilih mana?
Reaksi 1, 2, 3, yang mana kamu pilih? Yang mana, Bung Aran? Nggak keluar suara kamu. Coba nggak usah pakai headset. Nggak usah pakai headset. Kamu pilih yang mana reaksinya? Saya pilih yang positif, Ibu. Positif, oke. Rizky Pratama, kamu pilih yang mana? Saya pilih positif. Positif. Oke, nah sekarang kita belum jawab ya, yang mana sebenarnya. Sekarang saya kasih lagi gini. Reaksi 1, nilai G-nya sama dengan positif 1. Kemudian reaksi 2, nilai G-nya sama dengan positif 10. Kemudian reaksi 3, ini reaksi yang berbeda ya, bukan reaksi yang sama. Saya ganti nomornya biar nggak keliru. 4, 5, dan ini 6. Kemudian reaksi ke-6, nilainya positif 100. Ada yang mau komentar ini? Nah, sekarang orang yang sama yang positif tadi, kira-kira yang mana? Coba dari yang pertama tadi, Irfan nggak ada tadi ya? Atau Ahmad Ihsan, coba. Kalau ada data seperti ini, kamu pilih yang mana? Reaksi 4, 5, 6. Reaksi yang 4, Bu. Reaksi 4. Oke. Kalau yang dari 1, 2, 3, kamu pilih reaksi mana? Yang negatif, Bu. Yang negatif. Oke. Bagas, kamu pilih 4, 5, atau 6? Bagas? Bagas masih di tempat? Agung, kamu pilih yang mana? 4, 5, atau 6? Izin, Bu. Saya memilih 4, Bu. Kalau 1, 2, 3? Memilih negatif, Bu, karena dia reaksinya bersifat spontan, Bu. Oke. Jadi itu ya. Semakin positif nilai energi bebas standar, semakin sulit untuk dijalankan. Itu pernyataan umumnya. Semakin besar nilai positifnya, semakin sulit untuk dijalankan. Batasnya mana? Ini. Batasnya adalah nilai 0. Kalau misalnya untuk menghasilkan produk kita bisa punya banyak pilihan reaksi, mungkin mudah. Bagaimana kalau misalnya reaksinya cuma 1 gitu untuk menghasilkan produk dan nilai G-nya positif? Itu nanti kita masuk ke topik kedua. Bagaimana kita menjalankan sebuah proses yang nilai delta F-nya itu tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan karena untuk menjalankan satu proses yang nilai G-nya positif, jadi semakin besar semakin sulit nih ya. Nilainya positif, ini butuh energi eksternal. Nah, ketika dia 0, dia setimbang. Nah, maka perubahan energi bebas ini menjadi salah satu poin yang menjadi perhatian ketika kita membahas kesetimbangan. Ya, kalau 0 dia setimbang. Nah, kalau negatif ini yang tadi spontan, bisa dilakukan tanpa adanya energi eksternal. Jadi tolong ini kan jadi kalau nanti disuguhin kalau di lapangan nanti disuguhin satu data gitu ya. Oke, ini bisa saja nanti bahan baku beda-beda. Bahan baku beda-beda. Saya mau buat produk ini sama si investor misalnya, seseorang yang punya uang gitu, dia mau
bangun pabrik, lalu kalian ini menjadi konsultan gitu misalnya, diminta saya mau buat produk ini, teorinya dari bahan A bisa, dari bahan R bisa, dari bahan S bisa. Kira-kira yang mana kita pakai bahan bakunya? Kira-kira gitu pertanyaannya ya. Kalau secara umum bisa kita katakan, oke, bahan baku yang paling murah yang mana ya? Tapi itu tidak memberikan pertimbangan untuk dijadikan sebagai dasar menghasilkan produk itu skala komersil. Nggak cukup itu. Oke, kalau gitu harus ada data. Oke, cari datanya. Apa data yang paling mungkin? Cari reaksinya, lihat datanya. Misalnya dari bahan A tadi, oh energi bebas Gibbs-nya -2. Dari bahan R tadi, oh energi bebas Gibbs-nya +1. Lalu dari bahan X, oh energi bebas Gibbs-nya -10. Oke, yang ini Pak, -10. Tetapi kan itu bahan bakunya mahal. Gitu ya, misalnya ya. Lebih mahal maksudnya, lebih mahal. Nah, ketika dihitung-hitung, karena ingat bahwa energi bebas Gibbs ini terkait kepada operasional. Operasional itu kan waktu ke waktu ya, dan terus-menerus, kontinu. Jadi kalau butuh energi terus-menerus, itu harus dihitung invest yang harus ditanamkan untuk menyediakan energi dan dibandingkan dengan seberapa besar selisih biaya yang harus dikeluarkan kalau pakai bahan baku yang murah dan yang lebih mahal tadi. Itu pertimbangan-pertimbangannya. Ya. Barangkali itu. Oke, yang kedua entalpi reaksi. Dalam reaksi nanti ada H, karena di sini nanti kita harus pertimbangkan lagi. Apakah reaksinya eksotermik atau endotermik? Kalau eksotermik berarti kita harus sediakan pemanas misalnya ya. Nah, kalau dia endotermik, eksotermik seperti apa? Oh, harus sedia pendingin. Persoalannya dia reaksi setimbang. Lalu kalau endotermik seperti apa? Kalau eksotermik seperti apa? Supaya kesetimbangannya itu tetap terganggu. Karena kalau kita cerita setimbang itu kan sesuatu yang tidak berubah ya. Sesuatu yang statis. Sementara proses itu adalah dinamis. Proses pada hakikatnya adalah gangguan untuk keadaan statis. Jadi bagaimana kesetimbangannya diganggu? Tadi sudah kita lihat, kenali ini berapa nilai K-nya. K ini kan tadi dipengaruhi oleh banyak parameter, suhu, tekanan, rasio, gitu ya. Itu kita ganggu terus gitu. Oh ternyata dia kalau dia suhu sekian gitu, K-nya misalnya 5 gitu ya. Oke, kita besarin 10. Nah, ketika dibesarin kan dia nggak konstan, konstantannya diganggu. Ya, istilah diganggu itu. Diganggu dengan cara apa? Kondisi operasinya di-set untuk dia terganggu nilai kesetimbangannya gitu. Nah, ini tadi sebenarnya R ya. Komposisi umpan itu berarti rasio ya, R. Ini parameter yang juga mempengaruhi itu. Kemudian berapa sebenarnya komposisi supaya produk maksimum. Ini tadi yang saya gambarkan di dalam untuk mendapatkan X maksimum tadi. Berapa dia? Baru bagaimana kalau ada reaksi ganda? Reaksi ini kan bisa terjadi misalnya saya tulis A dengan B gitu ya. Ini bisa saja kalau reaksi ganda. Istilah reaksi ini ada reaksi ganda, reaksi paralel, reaksi berturutan ya, itu di TRK nanti dipelajari. Jangan khawatir itu nggak pernah dengar karena tadi katanya TRK itu di semester ini bakal akan dapat ya, bakal akan dapat. Jadi waktu nanti dapat teori itu, materi itu langsung keep itu untuk PIK gitu. Ya, langsung di keep, oh ini yang di PIK itu, oh ini maksudnya. Jadi kalau kita sebut apa namanya buka buku gitu, sandingkan itu buku TRK-nya, nanti ada buku termodinamikanya, di tengah-tengah ada buku PIK kira-kira kayak gitu. Jadi ada reaksi ganda, ada apa lagi reaksi berturutan atau reaksi rantai ya. Nanti ini hubungannya kepada reaktor juga. Apakah reaktornya dibuat paralel atau dibuat seri? Itu kan di industri seperti itu gitu. Kalau kita cuma belajar reaksi, kita nggak ada menyinggung apakah reaksinya apakah reaktornya nanti paralel, apakah reaktornya dibuat seri. Nah, itu nggak ada. Jadi reaksi ganda ini bisa banyak ya. Jadi ada tadi reaksi bisa jadi gini ya, reaksi
paralel gitu, atau reaksi berturutan, misalnya setelah terbentuk ini reaksinya jadi lagi gitu. Jadi ini menjadi pertimbangan kalau dia untuk kesetimbangan. Oke. Lalu yang kedua, kesetimbangan heterogen. Heterogen tadi contohnya ada ya, reaksi SO2 dengan O2 pakai katalisnya padatan. Produknya tetap gas. Ada reaksinya cair, produknya gas ya. Jadi nah, karena itu ingat lagi termonya, buka lagi termonya. Bagaimana aktivitas cairan dan padatan? Buka termodinamikanya ya. Nah, ini komposisi kesetimbangannya seperti apa? Nah, kalau sudah heterogen berarti kita harus pegang itu, genggam itu aturan fasa gitu. Buka lagi buku kimia fisiknya. Ya. Bagaimana reaksi padat gas, sistem gas cair padat ini di TRK nanti akan dapat. Jadi itu sebab kenapa saya waktu perumusan kurikulum saya minta mata kuliah PIK ini jangan di semester 5, di semester yang lebih atas. Ya. Tapi melalui satu proses akhirnya diletakkan di semester 5. Karena itu saya khawatir poin-poin yang digunakan untuk menganalisis proses itu baru didapat pada semester 5. Sehingga prosesnya sama-sama. Sementara pada PIK kita kalau bisa sudah dapat pada perkuliahan itu sudah bisa mulai latihan menganalisis proses gitu. Dari cerita setimbang tadi, kesetimbangan reaksi, baik dia homogen maupun heterogen, ada satu proses. Ini proses yang sudah cukup tua. Barangkali dari SMA pun kalian pernah dengar ini. Proses Haber-Bosch, ini sebenarnya nama orang ya, tapi sudah cukup terkenal. Proses Haber-Bosch ini membantu kita ya, membantu kita karena di dalam proses ini tergambarkan bagaimana hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia yang kemudian digunakan untuk menemukan kondisi yang terbaik. Jadi ini kondisi operasi ya. Jadi faktor ini lalu ada kondisi operasi yang tujuannya adalah mendapatkan yield produk yang besar dan laju reaksi yang dipertimbangkan. Saya nggak bilang di sini sesingkat-singkatnya, karena tadi kita sudah lihat bahwa begitu ini sesingkat-singkatnya ini terpengaruh, nggak bersahabat mereka. Jadi yang dapat dipertimbangkan. Jadi tetap secara profit dia masih memenuhi gitu. Ini proses Haber-Bosch. Kalian bisa lihat ini banyak ini di internet ya. Contoh proses itu adalah kita masuk tadi ini prosesnya ya. Contoh produknya adalah amonia. Kenapa amonia? Amonia ini kan bahan baku yang banyak digunakan di dalam industri pupuk ya. Pupuk dunia. Baik dia urea ya, kelompok-kelompok garam amonium ya, dan seterusnya. Jadi amonia. Kita lihat penggunaan amonia itu 85% itu adalah untuk pupuk. Jadi amonia kalau dari struktur penyusunnya itu kan berarti ada nitrogen, hidrogen itu ya. Yang kalau kita lihat ini berarti ada unsur nitrogen. Yang kedua hidrogen. Dua ini aja. Kalau dua ini tersedia jadi amonia. Gitu. Ini dulu ya. Jadi ada nitrogen, ada hidrogen. Nah, persoalannya kalau nitrogen di udara itu kan 79%, artinya kita bisa dapatkan di alam gitu. Bisa dapatkan di alam. Ini nanti boleh dibaca-baca ya, hanya sekedar informasi. Nah, dua tahapan utama dalam proses pembuatan amonia. Yang pertama adalah pembuatan hidrogen. Ya. Jadi ada pabriknya sendiri. Kenapa? Kalau kita mengandalkan udara, kandungan hidrogen di udara itu kecil dibandingkan nitrogen. Sehingga biasanya hidrogen ini dihasilkan sebagai syngas. Ya, sintetis gas. Bisa dibuat dari nafta, bisa dari coal, ya, bisa dari gas alam. Jadi banyak industri yang pakai ini, tapi biasanya dia berupa syngas. Nah, sesudah dapat hidrogennya, baru kemudian
dibuat amoniaknya. Ke semua proses ini, ya, tahapan A dan B inilah proses Haber-Bosch. Oke. Kita coba lihat ini satu-satu. Saya harus stop share mungkin ya. Stop share. Silahkan disimak ya, silahkan disimak. Karena ini nanti menjadi bahan yang bisa digunakan ketika diskusi ya. Simak ini. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. The dusty desert of Saudi Arabia all around, the incessant heat. Stop share dulu. Oke. One of BASF's first ammonia reactors stands today in Ludwigshafen as an eloquent testimony to the industrial implementation by Carl Bosch in 1913 of the laboratory-scale ammonia synthesis developed by Fritz Haber. The production of this important basic chemical still has its firm place within BASF's Chemistry Verbund. To combine the two starting materials, nitrogen and hydrogen, to produce ammonia, the bonds in the diatomic nitrogen molecule have to be broken. Under high pressures of more than 150 bar and temperatures above 400 degrees centigrade, nitrogen adsorbs onto an iron-based catalyst and is split up into atoms. Hydrogen can now be adsorbed and ammonia is produced. The catalyst itself remains unchanged. This reaction generates heat, and therefore the reacting hot gas in the ammonia reactor is cooled with a supply of cold gas. This is achieved with a sophisticated flow system of synthesis gas based on the heat exchange principle. In this way, the so-called equilibrium reaction can be prevented, in which the ammonia tends to decompose again to its constituent elements. The ammonia is collected as a liquid and stored in tanks. The remaining synthesis gas is returned to the reactor and forms more ammonia. An important precondition for ammonia synthesis is the efficient production of pure hydrogen. In several process steps, this precedes the actual ammonia synthesis. In the primary reformer, first the natural gas methane is heated together with steam to about 800 degrees centigrade and is thereby converted into a mixture of carbon monoxide, carbon dioxide, and hydrogen. In the downstream secondary reformer, air is then added and the remaining methane gas is converted at above 1000 degrees centigrade by means of catalysts, and nitrogen is added. Since especially carbon monoxide but also carbon dioxide would damage the iron catalyst used in the ammonia synthesis, they have to be separated off. Carbon monoxide is converted into carbon dioxide in a two-stage process using special catalysts. The carbon dioxide can be removed by a chemical scrubbing process. What remains is the pure synthesis gas consisting of 3 parts of hydrogen and 1 part of nitrogen, which can now be transferred to the actual ammonia reactor. A good 3/4 of the global output of ammonia goes into fertilizer production, while the remainder is used for technical products. BASF, the chemical company. Oke, kalau mau diulang-ulang, linknya ada pada materi yang saya share itu ya, yang sudah di-download dari e-learning ya. Jadi itu gambaran bagaimana proses pembuatan amonia. Jadi bagaimana peran katalis juga kemudian bisa menghubungkan atau mempertemukan antara molekul hidrogen dan molekul amonia.
Nah, mekanismenya nanti dapat di TRK seperti apa sebenarnya. Ya. Oke. Nah, jadi ini nanti silahkan dilihat di materi yang saya sudah bagi ya. Kenapa stop dia? Sebentar. Oke. Nah, untuk tadi tahapan pertama adalah pembuatan hidrogen. Jadi hidrogen ini bisa dibuat dari metan ya. Jadi dari gas alam. Prosesnya sama juga, dia syngas. Jadi ini proses pembuatannya. Ini nanti kelihatan bagaimana pertimbangan di dalam proses ini ya. Kalau kita lihat dia dari proses yang terjadi. Nah, karena gas alam itu umumnya mengandung sulfur ya, walaupun dalam jumlah sedikit, sementara sulfur itu walaupun jumlahnya sedikit ini pasti di remove ya, karena dia acid ya, akan bersifat asam dan berpotensi nanti menyebabkan korosi pada peralatan, sehingga dia harus dihilangkan. Jadi ada unit desulfurisasi nanti di dalam prosesnya. Ini silakan dibaca-baca. Di sini contohnya cukup clear bagaimana hubungan antara ada delta H reaksi, ya, ada kesetimbangan reaksi, kemudian hubungan antara suhu, ya, suhu dengan konversi dengan produk, sehingga pada akhirnya pada materi ini akan terlihat bagaimana keputusan diambil untuk menentukan kondisi operasi yang akan dijalankan. Ini saya stop share mungkin dulu. Saya coba ini adalah shifting gas reaction ya, untuk menghasilkan hidrogen. Ya, welcome everyone. Today's discussion topic is conversion reactor. In the end of this tutorial, you will be able to define a conversion reaction in DWSIM, and you will able to. Ini latihan menggunakan apa ini? HYSYS ya. Menggunakan HYSYS. Jadi ini latihan nanti bagaimana menggunakan software untuk perhitungan penggunaan faktor-faktor kesetimbangan reaksi dan dihubungkan dengan pemilihan kondisi operasi. Kemudian sedikit lagi. Jadi kita lihat dia ada shift reaction. Shift reaction ini bergantian. Jadi satu tahap dia suhunya rendah, satu tahap lagi suhunya lebih tinggi. Pada saat suhu rendah, dia pakai katalis yang berbeda dengan suhu tinggi. Karena itu tadi kan ada rings kerja katalis ya. Katalis itu bekerja baik. Oke, ini nanti boleh dibaca-baca. Bisa juga hidrogen itu diperoleh dari naftah. Jadi naftah ini kan fraksi paling ringan dari minyak bumi ya. Kalau tadi dari gas metan itu bisa kita peroleh dari biomas. Nah, yang nafta ini dari minyak bumi. Bisa juga dari batu bara. Ini syngas semua. Jadi hidrogen ini bisa disintesa dari banyak. Nah, gambarannya kira-kira gini nih. Ya, secara umum prosesnya yang terjadi. Jadi kalau hidrogen tadi yang sudah diperoleh dari syngas, unit syngas misalnya di sini, ini direaksikan ada katalis padat tadi. Jadi katalisnya ini kalau dia shift reaction untuk proses yang syngasnya tadi. Nah, untuk yang katalis reaksi nitrogen dan hidrogen ini berbeda lagi digunakan. Jadi karena katalis itu spesifik ya, katalisnya spesifik. Mungkin saya coba tunjukkan sedikit barangkali ini. Haber-Bosch. From the thermal decomposition of ammonium chloride or from the reaction of ammonium and hydroxide ions. Have you ever wondered how ammonia is produced on an industrial scale? In this lesson, we will learn about the Haber process to produce ammonia, developed during World War I by Fritz Haber and Karl Bosch.
For their efforts and contributions to developing large-scale industrial processes, they were awarded with Nobel Prizes in chemistry. The Haber process is the industrial process for the manufacture of ammonia from hydrogen and nitrogen. Hydrogen is obtained from the reaction of methane and steam, producing carbon monoxide as a byproduct. The hydrogen produced from this reaction also reacts with oxygen from air, producing water and leaving nitrogen behind. Recall that air is 77% nitrogen. These gases are then compressed and delivered to the reactor, where ammonia is produced. These gases are then cooled down and ammonia is liquefied, ready to be tapped off. Unused hydrogen and nitrogen are recycled back to the reactor. Let's revisit this reaction again. Note that this is a reversible reaction and that the forward reaction is exothermic. The Haber process uses Le Chatelier's principle to maximize ammonia production while keeping operating and production costs in mind. Le Chatelier's principle tells us that increasing pressure will favor the side with fewer moles. For our case, the production of ammonia. It would make sense to conduct the reaction at a very high pressure, but we must also remember that it is expensive to build and operate a plant that can withstand such high pressures. Therefore, a compromise pressure of 200 atmospheres is used. Let's keep Le Chatelier's principle in mind. What do you think is the best temperature conditions to maximize ammonia production? Please pause the video to think about this and resume once you are ready. Since the forward reaction is exothermic, it would make sense to conduct this reaction at a low temperature. The compromise temperature is 400 to 450 degrees Celsius, which is not exactly low, but not too high. If a low temperature were used, the rate of reaction would be very slow, though the exothermic reaction would be favored. It would actually take a long time for equilibrium to be reached, so a compromise temperature of 400 to 450 degrees Celsius ensures that the reaction proceeds with sufficient yield. The yield of this process is 10 to 20%. Remember from the introduction that unused gases are recycled, so no reactants are wasted. As well, an iron catalyst is used in this process. The presence of the catalyst does not affect the position of equilibrium, but increases the rate at which equilibrium is reached. In conclusion, the Haber process is the industrial process to produce ammonia from hydrogen and nitrogen. It is conducted at 400 to 450 degrees Celsius and at 200 atmospheres in the presence of an iron catalyst. These are compromise conditions in order to maximize ammonia production and economic profit. Oke, jadi ada pemilihan kondisi operasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor tadi. Oke, itu mungkin bagian akhir dari pertemuan kita hari ini, ya. Jadi kalau kita flow proses yang ada itu, kalau misalnya hidrogennya tadi ada dengan gas alam, kemudian pakai steam, ya, kemudian dari udara ini digabung. Nanti bisa juga digambarkan kalau misalnya hidrogennya dibuat dari coal misalnya atau dari nafta. Jadi secara umum bisa digambarkan seperti ini. Jadi ada ini pakai steam reforming, ya, steam reforming menghasilkan H2, ada secondary reforming, baru masuk shift reaction. Ya.
shift reaction ini yang bergantian dia, suhu rendah, suhu tinggi atau sebaliknya, sampai didapatkan H2. H2 ini diubah fasanya, lakukan kompresi, baru masuk proses Haber-Bosch untuk mensintesa amonia. Ini alur prosesnya ya. Jadi gambaran ini sebenarnya semacam kesimpulan dari proses Haber-Bosch, dan di dalam sini bagaimana kesetimbangan reaksi itu digunakan untuk melihat fenomena dari sebuah proses industri kimia. Ya, itu kesimpulan kita hari ini. Oke. Saya pikir itu akhir dari materi. Kalau mau dimulai proses diskusinya, silahkan diskusi tentang yang menjelaskan kesetimbangan reaksi dan fenomena proses industri. Ya. Nah, untuk itu boleh pakai contoh amonia tadi, silahkan, atau proses yang lain. Silakan diskusi, silakan direkam. Jadi tiba waktunya nanti kalau misalnya apa sudah ready, silakan latihan per kelompok ya. Oke, sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Oh, izin bertanya, Bu. Silakan, Ari. Itu Bu, videonya itu kapan dikumpul ya, Bu? Saya bilang belum ada instruksi, tapi silakan jangan nunggu dikumpul, kerjakan saja. Ya, kalau libur-libur sore-sore nggak tahu ngapain, kontak teman satu kelompoknya, yuk Zoom sebentar, kan ada Zoom yang nggak berbayar. Nah, proses-proses diskusi itu misalnya Zoom nggak berbayar 40 menit. Oke, hari ini kita 30 menit simpan. Kan mahasiswa pandai nih edit-edit video ya. Gabung-gabungkan mungkin nanti bisa jadi, karena pemicunya nanti saya berikan pada pertemuan kedua. Tapi yang jelas pemicu itu mengcover dari 3 topik, kesetimbangan reaksi, kemudian ada delta F, dan manajemen bahan dan energi. Jadi di saat seperti ini, semua dilakukan secara daring, maka pilihan terbaik untuk proses pembelajaran itu adalah diskusi. Pilihan terbaik menurut saya. Jadi interaksi, baik dia diskusi dengan teman kelompok maupun diskusi nanti di dalam kelas besar yang ada dosen sebagai fasilitator. Karena semua sebenarnya sudah tersedia di internet ya. Tinggal bagaimana memanage apa informasi yang ada di internet untuk digunakan sebagai informasi dan tools untuk mencapai capaian pembelajaran. Itu saja. Saya yakin kalian lebih dari saya untuk mengumpulkan informasi itu, karena penggunaan IT itu saya yakin mahasiswa lebih jago lah ya daripada saya. Dan saya harapkan kalau bisa nanti itu kan yang saya putar video tadi kan sebenarnya banyak juga tersedia video tugas-tugas mahasiswa dari berbagai universitas. Kalau bisa nanti video yang akan diupload di media sosial itu jangan hanya berupa bentuk PowerPoint. Kalau bisa dibuat video-video, kalaupun PowerPoint dia dibuat dalam bentuk video, ya. Jadi ada suara, nggak perlu nampak orangnya. Kalau mau narsis boleh nampak orangnya gitu, silahkan direkam, ya, dikenalkan ya. Ya biar seluruh dunia lihat, oh yang namanya Ari ini dari Universitas Sumatera Utara Teknik Kimia. Kita nggak tahu, ya. One day nanti nggak tahu kita di depan ada apa, kita ketemu apa, kita jadi apa. Tapi di depan itu ditentukan oleh apa yang kalian buat hari ini gitu. Jadi yang dikerjakan hari ini tidak untuk nilai besok, enggak. Tapi untuk kalian ke depan mau seperti apa. Karena ini proses ya. Jadi proses itu menentukan kira-kira produknya kayak apa bentuknya gitu. Dan di dalam industri 4.0 proses itu lebih banyak dilakukan secara mandiri, sehingga dosen tidak lagi berperan sebagai mentor ya, tidak lagi sifatnya tutorial seperti yang tadi. Jadi ini saya coba kawinkan, saya coba buat metode pembelajarannya itu blended. Jadi mandirinya juga porsinya besar, terus ada materi yang juga disampaikan sebagai trigger sih sebenarnya supaya mencari lebih banyak lagi gitu, supaya lebih terarah aja. Jadi saya lebih kepada sebagai fasilitator gitu. Oke.
Jadi jangan ditanya kapan terakhir, harus kapanpun sudah siap gitu. Ya, kapanpun sudah siap. Dan ini kan nggak terikat oleh ini situasi, kalau kita mau ambil positifnya, pandemi ini membuat kita tidak punya batasan ruang dan waktu ini. Ya, malam, anytime kalau oke, lapang nggak lagi ngapain gitu, misalnya satu kelompok kan lagi istirahat, yuk kita Zoom sebentar yuk, 15 menit, 20 menit. Prosesnya itu rekam saja. Jadi prosesnya nggak usah dibuat sedemikian rupa yang membuatnya menjadi kaku. Saya lebih kepengen lihat ini proses diskusi itu santai. Saya pengen lihat itu. Bagaimana, silakan mau sambil duduk di taman, sambil apa gitu. Silakan saja. Kalau bisa pakai ilustrasi yang didapat dari internet silakan, tapi disebut nanti sumbernya. Ya. Karena kalau ditentukan waktu baru bisa siap dikerjakan, itu akan terbawa nanti. Terbawa terus gitu. Coba sekarang kita latih bahwa kapanpun kita sudah siap. Karena kan ini perubahan ini kan terus berlangsung ini. Jadi kita tidak lagi dalam posisi dikejar oleh perubahan, tapi kita sudah mengejar-ngejar perubahan. Kalau sifatnya menunggu gitu, akan tertinggal gitu. Oke ya, ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Bu. Silakan, Agung. Untuk record proses diskusinya ini, apakah mesti menunggu trigger yang Ibu sampaikan tadi, Bu? Atau misalnya udah boleh nanti atau besok gitu, Bu, berdiskusi mengenai materi yang Ibu ajarkan barusan, atau bagaimana, Bu? Jadi trigger itu nanti saya mau dapatkan outputnya yang mau diupload, itu triggernya. Proses diskusinya lakukan saja. Ya, hari ini ada materi ini. Oke, barangkali nanti sore-sore nggak ada kegiatan misalnya, atau besok atau nanti malam gitu, karena PPKN nggak bisa keluar ya, di rumah mengisi waktu. Yuk kita diskusi ini, yuk silakan rekam diskusi. Mau dia di luar dari topik hari ini tapi berkait, silakan. Kalau yang hari ini kita bahas, oke, tadi seperti apa sih Haberbosch itu, apa sih misalnya, apa sih keseimbangan itu. Kenapa penting? Boleh dikupas mundur sedikit untuk memantapkan pemahaman setiap anggota, misalnya, oke, keseimbangan tuh ini rumusnya atau apa gitu ya. Jadi kalau reaksi setimbang itu dia kalau dipaksa terus, pakai bahasa sendirilah, nggak usah kaku gitu. Tapi untuk bisa itu berjalan, bisa itu enak dan bersambut, setiap orang harus membaca, mendengar. Nggak mungkin modal nol. Kalau modal nol itu hanya akan jadi pendengar. Ya, hanya akan jadi pendengar. Tidak akan bisa aktif di dalam proses diskusi. Jadi silahkan setelah ini mau ini dilanjut jadi diskusi, terserah. Jadi trigger yang mungkin dalam pertemuan kedua nanti saya berikan, itu targetnya adalah untuk video yang akan diupload di media sosial. Sedangkan video diskusi, nanti saya akan siapkan ruang pengumpulan video diskusi sebanyak-banyaknya. Itu akan menunjukkan seberapa intens setiap kelompok itu berdiskusi gitu. Di dalam proses diskusi akan kelihatan, disitulah nilai orang per orang. Sedangkan video itu nilai kelompok. Itu kan hasil kolaborasi ya. Video itu hasil kolaborasi. Diskusi itu proses, kelihatan itu. Di situ kan akan kelihatan si A seperti apa, penguasaannya terhadap hal yang disampaikan, pemahamannya terhadap topik yang sedang didiskusikan. Si B seperti apa, aktivitasnya, ya, responnya. Itu orang per orang nilainya. Jadi kalau ada 7 orang dalam satu kelompok diskusi, nilainya 7 macam bisa jadi gitu. Tapi dari proses diskusi ada nilai kelompok, yaitu teamwork. Bagaimana si A mencoba memotivasi si B dalam satu kelompok untuk bisa aktif ya. Itu nilai kelompok. Jadi nggak ada ujian, saya nggak kurang masuk di akal kalau menghafal ya, ujian tutup buku, apalagi online, mana ada tutup buku. Ya buku ditutup, tapi HP-nya aktif itu biasanya ya. Oke, ada lagi kira-kira? Izin bertanya, Bu. Iya.
Iya, silakan. Izin bertanya Bu mengenai mekanisme perkuliahan kita. Jadi ini Bu, sampai nanti siap matkul PIK sama Ibu terus atau nanti berganti sama Bu Rosda lagi ya Bu? Itu Bu pertanyaan. Iya. Saya tadi buka pertemuan kita capaian pembelajaran 2. Capaian pembelajaran 2 di bawah tanggung jawab saya. Jadi perkuliahan, tadi saya sudah lihat, sudah saya tunjukkan. Di CP2 ini, apa sih CP-nya? Ya, kemampuan menghubungkan, apa yang pertama? Keseimbangan reaksi. Data F yang tak menguntungkan. Yang ketiga, manajemen bahan dan energi. Kalau itu kita anggap sebagai modul untuk CP2, ada 3 modul. Ya, 3 modul kita akan usahakan masing-masing modul dalam satu pertemuan. Sehingga pertemuan keempat adalah pengukuran CP. Nah, pengukuran CP itu nilai dari CP2. Jadi CP2 full di saya ya. Ya, kira-kira Immanuel hubungannya kemana nih? Kamu nanya nih. Apakah kamu berhalangan kalau hari Sabtu atau apa? Bukan Bu. Setelah lepas dari CP2 ini, apakah lanjut ke Bu Rosda seperti itu Bu? Nah, nanti lihat lagi lah. Kenapa? Kenapa Immanuel? Rasanya kan sama aja ya. Sama aja, cuman Bu Rosda mungkin di Rabu 7:30. Saya mungkin nanti agak-agak mohon berkenanlah kalian jadwalnya tidak di jadwal itu misalnya. Selebihnya kan sama. Karena materi kita juga sama kan. Immanuel, kamu aktifkan dulu video kamu. Oke. Nah, kenapa Immanuel kira-kira? Tidak ada pertanyaan sih Bu. Iya. Oke, nanti Bu Rosda tetap akan ada masuk lagi, cuman nggak tahu di CP berapa ya. Tapi CP2 kemarin Bu Rosda saya nggak tahu, beliau mungkin banyak kegiatan karena kalau ditunda-tunda takut waktunya sulit mengganti. Minta ke saya untuk mengisi di CP2. Ya. Oke, masih ada lagi? Kalau tidak ada lagi, silahkan dokumentasi akhir perkuliahannya. Ibu mau bertanya Bu, maaf. Kan kalau kita diskusi itu ini ya Bu ya, kadang kita ragu atau misalkan kita belum yakin sama bahan kita itu Bu, takutnya salah juga. Nah, untuk tindak lanjut salah ragu gitu Bu, apakah kita bisa menanyakan gitu Bu terkait materi yang didiskusikan atau layoutnya gitu Bu ke Ibu gitu untuk ini ya dicek terlebih dahulu. Ini berhubungan sama pertanyaan Immanuel ya. Tuntas dulu CP2, baru masuk CP3 ART-nya. Ini seterusnya nanti kan akan tetap saya. Setelah selesai ini baru nanti masuk Bu Rosda. Ini ada. Lalu apakah boleh kita punya grup? Grup itu nggak cuma untuk pengumuman hari ini masuk, besok enggak. Itu ruang diskusi, itu kelas kita juga gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang barangkali ingin ditanyakan, membutuhkan penjelasan, silakan disampaikan di situ. Ya. Baik, terima kasih Bu. Oke, saya pikir nggak ada lagi ya. Silakan diambil dokumentasinya. Bung Aran, kamu sakit ya? Iya, Bung Aran? Saya batuk, Bu. Oh, batuk. Ya, semoga cepat sehat ya. Oke, silakan dokumentasi. Sudah? Ya, sebentar, Bu. Satu lagi, Bu. Oke, berikan senyum terbaiknya. Karena nanti ini mau dipublikasi nih. Jangan kelihatan cemberut. Nanti kesan ke saya itu jadi jelek. Ini dosennya tidak disukai atau dosennya bikin mahasiswanya stres atau apalah. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya tutup ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu.